Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri. Saya salah satu mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan video saya yang berjudul 4 kebijakan pokok pendidikan dalam konsep Merdeka Belajar. Selamat menonton. 4 kebijakan pokok pendidikan atau konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Kebijakan Kemendikbud Nadiem Makarim tersebut menuai pro dan kritik. Tanggapan datang diantaranya dari Sekretaris Asosiasi Guru Bahasa Indonesia tingkat nasional. Konsep tersebut bisa membuat guru fokus mengembangkan potensi siswa dan terhindar dari berbagai tekanan, mulai dari tekanan administrasi, penguasaan bahan ajar yang terlalu banyak, dan tekanan kebijakan lainnya. Sehingga konsep ini bisa memunculkan potensi guru yang memang berbakat. Sebagaimana diketahui, Kemendikbud Nadiem Makarim menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Yang pertama, program tersebut meliputi USBN, UN, RPP, dan peraturan PPDB atau zonasi. 4 program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, arah kebijakan baru dalam penyelenggaraan ujian sekolah berbasis nasional. Pertama, arah kebijakan mengenai terselenggaranya ujian sekolah berbasis nasional atau USBN akan berubah. Di tahun 2020, ujian akan diselenggarakan oleh sekolah. Ujian yang dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, tahun 2020 menjadi penyelenggaraan ujian nasional untuk terakhir kalinya. Di tahun 2020 nantinya akan menjadi penyelenggaraan ujian nasional untuk terakhir kalinya. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numeransi, dan penguatan pendidikan karakter. Beda dengan ujian nasional yang biasa dilakukan sebelumnya. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini akan dilakukan oleh siswa yang tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Yang ketiga, menyederhanakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mengenai penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, Kemendikbud akan menyederhanakannya. Seorang guru dapat bebas memilih, membuat, dan menggunakan dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP terdiri dari
tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup. Yang keempat, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tetap digunakan. Sistem zonasi tetap digunakan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB karena untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi atau kompetensi PPDB. Jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Jadi, dapat disimpulkan sejak pertama kali diluncurkan, program Merdeka Belajar sukses mengakselerasi kualitas pendidikan di tanah air. Melalui program tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi berhasil memperkuat beragam aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, penguatan siswa dan tenaga pengajar atau SDM, hingga bantuan-bantuan pendidikan. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih hal pembelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dan dalam berkarya bagi bangsa. Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan atau agen of change. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi keuangan, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat. Ada 3 indikator keberhasilan program Merdeka Belajar yang digagas kementerian, yakni partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan anak didik. Ketiga, indikator tersebut bisa tercapai antara lain dengan perbaikan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Infrastruktur kelas di masa depan harus lebih baik dari hari ini. Kemudian, platform pendidikan nasional berbasis teknologi juga harus digalakkan. Jadi, kita mengikuti filsafat kemerdekaan belajar, dan kita diberi sekolah 3 opsi sesuai dengan kesiapan masing-masing. Dengan kurikulum baru ini, struktur kurikulum akan lebih fleksibel dan jam pembelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Fokusnya pun pada materi yang esensial sehingga capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Kurikulum ini juga memberikan keluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru juga akan digunakan supaya guru lebih bisa mengembangkan praktik pembelajaran secara mandiri. Baik, itu saja video presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.